Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan pengantar statistik yang mudah-mudahan agar bisa dipahami oleh mahasiswa saya. Sebelum masuk ke materi, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Sofwan Hadi. Ini alamat tinggal saya dari Perumahan Puspa Asri Palangan, B15 Ponorogo. Ini nomor HP saya. Yang kedua, ini alamat akun sosmed saya. Saya hanya aktif di IG aja, karena kalau Facebook sudah lama nggak nulis status, jadi mungkin dihubungi agak susah. Jadi kalau di IG masih bisa dihubungi, karena saya sering lihat-lihat gambar. Baik, untuk yang perkenalan kita langsung aja masuk ke materi agar perkuliahan kita bisa berlangsung dengan lancar. Nah, pertama gini, ada beberapa hal yang terkait dengan statistik. Jadi ada di sini nanti target saya satu, mengenalkan beberapa istilah. Yang kedua nanti mengenalkan beberapa jenis data. Terus yang berikutnya itu adalah mengenalkan jenis-jenis skala. Yang pertama itu ada yang namanya statistika. Jadi statistika itu dari kata state, kalau diinggriskan itu artinya negara. Jadi awalnya itu berkaitan dengan data-data negara seperti kependudukan, kemudian kelahiran, kematian, dan lain-lain. Nah, kemudian muncullah yang namanya statistik. Jadi statistik itu beda dengan statistika. Kalau statistik itu berkaitan dengan objek. Jadi kalau objek statistik, yang betul kayak seperti itu. Tapi kalau ilmu yang mempelajari tentang data atau objek itu yang namanya statistika. Nah, pada mata kuliah ini kita akan membahas tentang statistika, yaitu suatu ilmu yang nanti menjawab segala pertanyaan itu menggunakan bentuk-bentuk data empiris atau data-data yang kita peroleh. Kurang lebih seperti itu yang mata kuliah yang akan kita tempuh. Nah, kemudian dari ilmu statistika nanti akan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya statistik deskriptif, yang kedua statistik inferensial. Nah, apa itu statistik deskriptif? Jadi statistik deskriptif itu yaitu suatu ilmu yang di situ ada metodologi. Nah, data yang sudah masuk itu akan diinfokan. Jadi data yang masuk itu kita informasikan, tapi tidak mengambil kesimpulan. Ya, mungkin kurang lebihnya data statistika deskriptif itu ya seperti menggambar, membuat diagram, gambar, diagram batang. Jadi itu kita hanya menginformasikan tanpa menarik kesimpulan. Nah, mungkin juga selain itu statistika deskriptif, contoh yang lain adalah mean, median, modus. Itu hanya kita menginformasikan rata-ratanya berapa, medianya berapa, modusnya berapa. Di situ tidak ada proses penarikan kesimpulan. Itu yang namanya statistika deskriptif. Nah, selain statistika deskriptif, kita akan mempelajari yang berikutnya itu adalah ini, statistika inferensial. Apa itu statistika inferensial? Yaitu suatu kajian statistik yang di situ nanti ada penarikan kesimpulan. Kurang lebihnya seperti ini. Misal ada data tentang ke depan nanti ada data tentang media pembelajaran. Terus kemudian dari media pembelajaran itu diterapkan ada hasil pembelajaran. Jadi ada hasil pembelajaran A di kelas A yang menggunakan media dengan di kelas B yang tidak menggunakan media. Kemudian disimpulkan mana yang lebih bagus. Nah, penarikan kesimpulan itu namanya statistika inferensial. Jadi kalau nanti ada istilah statistika inferensial, berarti di kajian statistiknya itu ada penarikan kesimpulan dari data. Jadi misalkan ada apakah ada pengaruh, apakah ada perbedaan. Nanti kurang lebih seperti itu. Nah, statistika inferensial nanti ada dua. Yang pertama namanya parametrik, yang kedua statistika non parametrik. Kalau statistika parametrik itu datanya itu harus memenuhi beberapa prasyarat. Karena semua rumus yang ada di statistik itu hanya berlaku untuk data-data tertentu, tidak sembarang data. Kalau untuk data yang untuk sembarang data, artinya tidak harus ikut prasyarat, namanya statistika non parametrik. Tapi di perkuliahan kita untuk semester ini saya akan membahas tentang ini, statistika parametrik. Yang non parametrik tidak mencukupi, mungkin akan ada statistika lanjutannya. Nah, baik, kemudian ada beberapa istilah. Yang pertama nanti saya kenalkan namanya datum.
Datum itu adalah kalau di kita seperti data, tapi enggak. Datum itu contoh ya, nama siswa, jenis kelamin siswa, nilai siswa, tinggi badan, itu namanya datum. Nah, kalau datum-datum itu dikumpulkan, itu yang namanya data. Jadi data itu berisi banyak datum. Contoh biodata diri, berarti itu data itu, biodata diri itu termasuk data, karena di dalam biodata itu ada nama siswa, ada name, ada tempat, tanggal lahir, dan lain-lain. Jadi itu kumpulan dari datum-datum, itu namanya data. Nah, bisa dipahami tentang datum dan data. Jadi kalau datum itu satu objek aja, jadi nilai yang ada di dalam suatu objek. Kalau data yaitu kumpulan dari beberapa datum. Jadi misalkan nilai ujian si A, nilai ujian si B, itu berarti datum si A, datum si B. Kalau nilai ujian semuanya itu namanya data, nilai data, nilai akhir ujian. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya. Baik, kemudian ini data nanti akan digolongkan menjadi dua. Yang pertama data diskrit, yang kedua data continue. Jadi kalau data diskrit nilainya itu berdasarkan menghitung. Contoh banyaknya kelas. Banyaknya kelas ada berapa? Ada 4. Jumlah siswa ada 30. Ada jumlah penduduk ada berapa? Ya misalkan 2000, 2 juta. Nah, itu contoh data diskrit yang diperoleh dengan cara menghitung. Kalau continue itu berdasarkan pengukuran tinggi badan 165,5, 180,3. Jadi biasanya kalau data continue itu datanya ya ada koma-komanya, bisa memungkinkan. Tapi kalau data sheet ini tidak memungkinkan koma-koma, kan nggak mungkin. Berapa jumlah siswa? 12,5, kan nggak mungkin. Jadi kalau data diskrit itu prosesnya dengan cara menghitung. Jadi jumlahnya itu mesti berupa bilangan bulat. Nah, bisa dipahami tentang data diskrit dan continue. Nah, utamanya seperti ini. Nanti data itu akan dibagi menjadi kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif nanti bentuknya ada yang nominal, ada yang ordinal. Kalau kuantitatif ada yang berupa interval, ada yang berupa rasio. Penjelasannya sebagai berikut. Data kualitatif nominal. Jadi kalau kualitatif itu ciri-cirinya adalah datanya itu tidak berupa angka, tidak berupa nilai, tidak mempunyai nilai. Contoh, data nominal itu biasanya dikategorikan untuk nama, seperti jenis kelamin, status, perkawinan. Yang intinya itu kalau data nominal itu datanya itu tidak bisa di ranking, diurutkan. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, atau mana peringkat 1, mana peringkat 2. Contoh jenis kelamin ya, laki-laki dan perempuan itu kan nggak bisa di ranking, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Terus kemudian tempat tinggal, alamat tinggal di Ponorogo, di Blitar, di Situbondo, itu tidak bisa di ranking. Itu ciri-cirinya nominal. Nah, kalau ordinal itu adalah datanya itu juga tidak ada angkanya, tapi bisa diurutkan. Contoh nilai KHS, betul si A itu nilainya A, B, C, tapi A, B, C itu masih bisa diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, kalau bentuknya bisa diurutkan itu, maka data tersebut termasuk data ordinal. Contoh yang lain, persepsi, sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ini betul kualitatif, tapi masih bisa diurutkan. Nah, nanti ke depan data kualitatif yang berbentuk seperti ini nanti bisa dirubah menjadi data kuantitatif. Nah, kurang lebih seperti itu nanti penjelasannya. Jadi kalau nominal prinsipnya itu data kualitatifnya itu tidak bisa diurutkan atau dibuat tinggi besar, kedudukannya nggak bisa, jadi semuanya sama. Kalau ordinal data kualitatif bisa diurutkan atau diberikan peringkat, mungkin perbedaannya seperti itu. Terus kemudian data kuantitatif ini nanti ada yang bersifat interval. Contoh, jangan ini ya, contohnya saya rubah aja. Contohnya itu adalah misalkan seperti ini, nilai siswa di kelas A itu antara 55 sampai 100. Nah, jadi nilai siswa di kelas A itu 55 sampai 100. Nah, itu berarti dari identitas itu tidak ada nilai siswa yang kurang dari 55, tapi bentuknya itu interval.
nilainya berapa kalau ada misalkan saya Sofwan, saya ada di kelas A, nilai Sofwan berapa. Nah, ini tidak bisa ditentukan secara pasti. Nah, bedanya kalau interval itu nilai seseorang yang ada di kelas itu tidak bisa ditentukan secara pasti, tapi kelasnya itu kalau datanya berupa data interval, nilai yang bersangkutan tuh mempunyai batas minimal dan maksimal. Jadi batasnya ada, tapi nilainya tidak bisa ditentukan secara detail. Beda dengan data rasio. Data rasio itu nilainya absolut, sudah ditentukan dengan tegas. Misal, oh nilai kelas di A itu nilainya 90, berarti semua siswa itu 90. Saya ada di kelas A, maka nilai saya 90. Atau kalau enggak gitu, data rasio itu nilainya absolut. Si A nilainya 70, si B nilainya 80, itu sudah absolut. Berarti data tersebut itu namanya data absolut atau data rasio. Jadi saya perbedaannya, kalau data interval ke depan namanya data kelompok ini ya. Nilainya itu dalam rentang tertentu. Untuk berapa si A yang ada di nilai itu pastinya itu tidak bisa ditentukan. Jadi itu namanya data kuantitatif. Ada lagi yang data rasio. Si A, si B, si C nilainya sudah absolut. Itu namanya data rasio. Kalau nilainya sudah jelas, itu yang dinamakan dengan data rasio. Baik, kita lanjutkan lagi. Nanti semua data itu diambil dengan berbagai cara. Ada yang menggunakan tes. Kalau tes sudah bisa membayangkan ya. Saya memberikan soal, kemudian sampean jawab, nilai sampean itu bisa saya lihat dari hasil pekerjaannya. Itu buat tes. Tetapi ada beberapa orang itu yang mengambil data dengan membuat angket. Nah, angket yang dibuat itu menggunakan beberapa skala. Ini saya jelaskan, ada namanya skala Likert, skala Thurston, kemudian ada skala Goodman, ada skala diferensial semantik, ada skala ranting. Jadi ini saya namakan skala ranting aja daripada ranting scale. Nah, nanti prinsipnya itu saya memberikan berbagai alternatif. Sampean itu tidak bingung, waduh saya pakai semua, yang enggak, pilih yang kira-kira sesuai dengan penelitian. Jadi saya tidak bermaksud menjelaskan ini harus dipakai semuanya, enggak. Saya hanya mengenalkan, nanti tugas sampean selaku peneliti ini memilih mana yang cocok dengan penelitian. Nah, saya perkenalkan ada yang namanya skala Likert. Ciri-ciri skala Likert itu seperti ini. Biasanya itu soalnya itu ada pilihannya itu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ini namanya skala Likert. Jadi skala Likert ini kalau ada angket kok ada centangnya itu bentuknya ada sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ini nama skalanya itu adalah nama skala Likert. Biasanya itu diboboti. Kalau yang sangat tidak setuju diberi angka 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Bagaimana Pak terapannya? Terapannya ini nanti silahkan dilihat di dalam modul ini yang sudah saya siapkan. Ini mungkin di akhir semester akan saya cetak jadi buku. Nah, contohnya ini. Contohnya kita kan mengisi ini. Jadi prinsipnya itu sebagai berikut. Misalkan itu ada mahasiswa, saya berikan soal nomor 1 sampai 20. Disuruh mengisi ini. Nah, dari soal 20 isian ini kan saya nanti akan memperoleh si A itu skornya berapa, si B berapa, si C berapa, dan seterusnya. Nah, kita akan setelah angka diberikan, kita akan menotal si A skalanya berapa, B dapatnya berapa. Nah, kita akan mencari ini. Saya ibaratkan soalnya ada 20, mahasiswa yang mengisi angket sebanyak 40 orang. Nah, dari sini bagaimana cara menganalisisnya? Langkahnya sebagai berikut. Pertama itu kita tentukan ini dulu. Jadi ditentukan terlebih dahulu ini. Langkah pertama ini tentukan skor maksimum. Cara melihat skor maksimum ini bisa dilihat nanti seperti ini. Kalau positif loh ya, ini sangat setuju, poinnya 5, setuju, poinnya 4, cukup, poinnya 3, 2, 1. Berarti kalau ada satu butir item, satu soal itu, satu pernyataan itu, skor paling tinggi adalah 5, skor paling rendah adalah
1. Nah, kita akan mencari nilai maksimum. Berarti kalau soalnya ada 20, berarti skor maksimalnya 20 dikali dengan banyaknya responden, ada 40 dikali 5. Berarti skor maksimumnya ada 4000. Nah, kemudian ini ada tentukan skor minimum. Skor minimumnya itu adalah ini. Skor minimum itu kan nilainya kan 1, paling rendah kan 1. Berarti nanti kalau semuanya itu menjawab 1, berarti 1 dikali banyaknya soalnya tadi ada 20 dikali banyak respondennya ada 40. Nilainya adalah 800. Kemudian kita menentukan rentang. Rentangnya itu skor maksimum dikurangi skor minimum. Ketemulah nilai rentangnya ini. Nah, kemudian kita mencari panjang kelas, yaitu rentang dibagi banyak kategori, diperoleh nilainya seperti ini. Nah, dari beberapa ini A, B, C, D ini kita bisa membuat nilai totalnya kayak gini. Nah, ini mengikuti rumus ini. S-min, berarti S-min itu yang dimaksud S-min itu adalah skor minimum. Skor minimum ST itu adalah skor total diperoleh jadi kayak gini. Skor minimum tadi kan 800, skor maksimumnya di sini skor maksimum. Skor maksimumnya adalah 4000. Nah, ini kemudian panjang kelasnya kan 640. Berarti ini 800 tambah 640 kurang lebih 1440. 1440 taruh sini. Ini ditambah lagi 640, 2080. Nah, dari skor ini kita bisa mau menginterpretasi seperti ini. Misal, setelah angket dibagi yang soalnya ada 20, telat ini, bukan 20 ini, dibagikan kepada 40 mahasiswa. Nah, jadi angketnya itu dibagikan kepada 40 mahasiswa, diperoleh total nilai mahasiswa keseluruhan itu 3500. Kemudian apa yang bisa disimpulkan? Karena 3500 itu ada di letaknya di sini. Oh, berarti dari angket itu, kebetulan angketnya ini adalah angket tentang efektivitas ya, mengikuti perkuliahan daring ya. Jadi perkuliahan daring itu dirasa sangat baik karena skor totalnya dari mahasiswa yang sudah mengisi angket itu adalah 3500. Nah, nanti 3500 itu dari mana, Pak? Dari kita menjumlahkan hasil angket yang sudah ada. Mungkin kalau belum jelas ya silahkan ditanyakan di di Google Classroom. Nah, selain kemudian saya kenalkan lagi, selain Likert ini yang biasanya digunakan itu adalah Turstone. Kalau Turstone itu seperti ini. Soalnya biasanya ada 10, kita disuruh memilih 5 yang sesuai dengan hati nurani. Kalau skalanya kayak gini, ini namanya adalah skala Turstone. Nah, ini kayak gini, ini namanya skala Turstone ini. Jadi ada soalnya 5, ada 10, kita disuruh memilih 5 yang sesuai dengan kita. Nah, biasanya dari 1 sampai 10 itu kita sudah memboboti. Kalau nomor 1 itu skornya berapa? Misalkan ini sikap terkait dengan pembelajaran daring. Misalkan nomor 1 itu kita beri skor, oh dia itu sikapnya negatif lah terhadap pembelajaran daring. Kemudian nomor 2 positif. Nah, kita acak nanti. Jadi diacak, kemudian siswanya nanti akan mencentang seperti apa sikapnya. Nah, kalau modelnya seperti ini, dari 10 diambil 5, separuhnya, itu namanya skala ini menggunakan Turstone. Beda lagi bedanya, kalau ini ada pernyataan, pilihan jawabannya ada 5, itu namanya Likert. Tapi kalau ada modelnya seperti ini, namanya Turstone. Lain lagi dengan yang Goodman. Goodman itu pernyataannya dia lebih tegas. Kalau suka ya ya, kalau nggak suka ya tidak. Ya pilihannya, jawabannya itu berbeda, ya dan tidak. Saya senang kuliah dan belajar, ya tidak. Saya kuliah di jurusan ikan, ya tidak. Nah, biasanya soal nomor 1, 2, 3, nomor 1 dan 2, 2 dengan 3 ini ada kaitannya. Jadi saya senang kuliah. Oh, kalau senang gimana? Apa yang diinginkan? Saya kuliah jurusan yang saya inginkan. Nah, kemudian kalau kuliah jurusan apa yang diinginkan? Saya akan belajar sungguh-sungguh. Jadi kalau ya, jawabannya di bawah belakangnya ini, ya di bawahnya seperti ini. Nah, kalau konsepnya seperti ini namanya skala Goodman.
Nah, jadi kalau jawabannya ya, bawahnya ya, bawahnya ya, bawah. Ini cepat sekali, ini lebih mudah ini. Biasanya kalau nomor 4 itu sudah tidak, bawahnya itu pasti tidak. Nah, kemungkinan seperti itu. Jadi kalau ini model seperti ini, ya tidak, ini namanya skala Goodman. Ada lagi yang diferensial semantik, kita memberikan centang. Nah, diferensial semantik itu ada pernyataan itu saling berlawanan. Misal pernyataan ini berkaitan dengan pembelajaran daring. Nah, ada senang, ada sedih. Senang seberapa? Kalau centang sini ke arah senang, kalau ke sini ke arah sedih. Jadi misalkan bagaimana perasaan Anda ketika mengikuti perkuliahan daring? Misalkan jawabannya, sangat senang, centangnya seperti ini. Sangat malas, centangnya seperti ini. Mudah paham, centangnya seperti ini, dan seterusnya. Nah, kalau bentuk seperti ini berarti Anda menggunakan bentuk diferensial semantik. Ciri-cirinya ada dua pernyataan. Nah, jawabannya itu kecenderungannya saat kita ingin sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, biasanya ini digunakan untuk kajian psikologi. Jadi sedih, senang, kemudian suka. Jadi ada dua pernyataan yang berlawanan. Kalau ini diferensial semantik. Ada lagi skala rating. Skala rating itu biasanya digunakan untuk angket, untuk menilai persepsi atau menilai keadaan sosial. Contoh, misalkan ini digunakan untuk menilai pelayanan yang ada di akademik. Apakah bedanya dengan yang tadi, yang awal tadi, yang skala Likert itu adalah tiap jawaban senang, sedih itu, ini tiap pernyataan ini ada bobotnya. Jadi petugasnya memberikan pelayanan. Nah, ini segeranya itu seberapa besar nilainya. Jadi seberapa, ada 5, 4, 3, 2. Nah, jadi kalau tadi kan cuma setuju, tidak setuju. Kalau ini, kalau dia itu memberikan pelayanan, kira-kira pelayanannya seberapa. Jadi tidak setuju, enggak. Kalau ini ada bobotnya. Contohnya ini, biasanya disuruh lingkarilah. Nah, petugas memberikan pelayanan segera ketika mahasiswa menemui, maka dilingkari yang kelima ini. Nah, misalkan ramah, pas saya ditemui nggak ramah, nah dilingkari 2. Jadi ini tiap pernyataan tuh ada nilainya, dan ini tegas. Jadi tapi tidak setegas yang tidak setegas yang model Goodman ini. Dia ya ada relatifnya, ada poinnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Mungkin sementara itu dulu untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan atau yang belum jelas bisa ditanyakan lewat WA boleh, kemudian bisa kita adakan diskusi lewat Google Classroom. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.